Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Katlea Marwah Monika, kelas 12 MIPA 2, presensi 12 dari SMA Negeri 2 Semarang. Pada video ini saya akan menjelaskan materi subbab pertama kelas 12 semester 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Perhatikan dengan baik ya. Cus! Peer tutorial, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pernahkah kamu mengamati tumbuh-tumbuhan atau hewan yang ada di sekitarmu? Tumbuhan atau hewan-hewan tersebut semula kecil, kemudian tumbuh menjadi besar setelah berapa waktu lama. Peristiwa bertambahnya ukuran makhluk hidup itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Ketika mengalami pertambahan ukuran tersebut atau biasa disebut dengan tumbuh, makhluk hidup juga mengalami berbagai perubahan. Perubahan-perubahan pada makhluk hidup itulah yang mengiringi pertumbuhan, disebut dengan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambah besar dan tingginya batang, sedangkan perkembangannya dapat dilihat dengan adanya perubahan-perubahan pada bentuk batang, daun, akar, munculnya bunga, dan terbentuknya buah. Adapun pertumbuhan pada hewan dapat dilihat dari semakin besarnya badan hewan tersebut, sedangkan perkembangannya dapat disaksikan dari perubahan pada tubuh dan kelakuan hewan tersebut. Misalnya, burung kecil yang baru saja menetas belum dapat terbang, namun setelah dia besar, dia akan belajar terbang, kemudian dapat mencari makan sendiri. Begitu juga dengan singa, saat kecil dia belum bisa mengaum, namun setelah besar dia dapat mengaum dengan keras. Begitu pula pada manusia. Pertumbuhan pada manusia dapat dilihat dari bertambah besar dan tingginya tubuh, sedangkan perkembangan pada manusia dapat dilihat dari baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, misalnya, terjadi perubahan bentuk tubuh dari anak-anak menuju dewasa. Secara psikis, anak-anak biasanya sangat manja dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa atau orang tuanya. Setelah menginjak usia remaja dan dewasa, maka manusia akan menjadi lebih mandiri. Perubahan makhluk hidup dari muda menjadi tua juga merupakan salah satu bentuk perkembangan. Jadi, secara definisi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, diantaranya volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif yang artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, seperti bertambahnya tinggi, bertambahnya berat badan, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang makin kompleks dan sempurna. Perkembangan merupakan proses kualitatif sehingga tidak dapat diukur. Selanjutnya adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan melalui tabel. Yang pertama, perbedaan berdasarkan sifat. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Kedua, berdasarkan keterlihatan. Pertumbuhan dapat dilihat secara fisik dengan penglihatan kenapakan luar, sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik melainkan secara fisiologis. Ketiga, berdasarkan keterbatasan. Pertumbuhan prosesnya terbatas usia, sedangkan perkembangan prosesnya tidak terbatas usia karena bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Keempat, berdasarkan ukuran. Pertumbuhan terukur atau pasti, sedangkan perkembangan tidak terukur atau tidak pasti. Kelima, berdasarkan keterulangan. Pertumbuhan bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan bersifat reversibel. Keenam, berdasarkan faktor yang mempengaruhi. Pertumbuhan dipengaruhi oleh pembelahan sel, sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Selanjutnya, mengapa dan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi? Pertumbuhan dapat terjadi karena tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Sel-sel tersebut dapat membelah diri menjadi jumlah kelipatannya. Bertambahnya jumlah sel menyebabkan penambahan ukuran tubuh makhluk hidup. Pada usia dewasa, pembelahan dan pembentukan sel-sel baru hanya berfungsi untuk memperbarui sel-sel yang rusak.
Pada usia tua, kemampuan membelah diri sel generatif semakin menurun, sehingga sel-sel yang tua dan rusak sudah tidak bisa cukup tergantikan oleh sel-sel yang baru, dan akhirnya sel-sel baru tidak terbentuk lagi. Perkembangan merupakan perubahan struktur dan fungsi yang bersifat spesifik. Perubahan struktur dan fungsi tersebut menyebabkan bagian-bagian penyusun tubuh bertambah lengkap, sempurna, dan kompleks. Peristiwa perkembangan selalu menyertai pertumbuhan. Ketika terjadi proses pertumbuhan, terbentuk organ dengan fungsi-fungsi khusus. Organ tubuh yang terbentuk berfungsi sesuai dengan tujuan dibentuknya organ tubuh tersebut. Perubahan bentuk fisik dan sifat individu sering dipengaruhi oleh berfungsinya organ. Selanjutnya masuk kepada perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan sesuai materi yang diajarkan pada kelas 12. Pertumbuhan tumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan perbesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan yang bersifat meristematis, misalnya pada ujung batang. Contoh dari pertumbuhan pada tumbuhan diantaranya tumbuhnya kecambah pada biji tanaman, tumbuhnya akar tanaman pada biji tanaman, tumbuhnya tunas menjadi pohon, pertumbuhan tanaman yang ditandai dengan bertambahnya tinggi tanaman, pertumbuhan buah yang ditandai dengan perubahan volume buah dan beratnya, dan sebagainya. Pengukuran pertumbuhan tumbuhan dapat dilakukan menggunakan auxanometer. Pengukuran tersebut akan menghasilkan suatu grafik sigmoid. Grafik sigmoid memiliki bentuk seperti huruf S yang menyatakan fase-fase pertumbuhan yang terdiri dari fase log, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Kemudian contoh dari perkembangan pada tumbuhan diantaranya perkembangan hormon pada tanaman yang membantu tumbuhnya tanaman, perkembangan organ reproduksi tanaman yang ditandai dengan munculnya bunga dan buah, bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan perkembangan biji menjadi kecambah dan bakal tanaman, perkembangan enzim pada tumbuhan yang membantu tanaman tersebut dalam proses pertumbuhan, dan sebagainya. Pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan biji. Perkecambahan dapat terjadi apabila kandungan air dalam biji makin tinggi. Masuknya air ke biji melalui proses imbibisi. Air yang masuk akan memacu embrio dalam biji untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon ini mendorong pelepasan enzim hidrolisis yang berfungsi menghidrolisis makanan cadangan sehingga terbentuk energi. Enzim hidrolisis terdiri dari protease, lipase, dan amilase. Energi ini digunakan untuk proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam biji. Struktur yang pertama muncul dan menyobek selaput biji adalah radikula. Radikula adalah bagian dari hipokotil yang menjadi calon akar primer. Selanjutnya, pada bagian ujung sebelah atas akan tumbuh epikotil atau calon batang. Pada akhir perkecambahan terbentuk akar, batang, dan daun. Selanjutnya, tumbuhan mengalami pola-pola pertumbuhan seperti pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal, sementara pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah, baik dari pengucapan maupun materi, mohon dimaafkan karena manusia tepat penuh salah dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.